masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kita mau bahas apa? Kita mau bahas membahas tentang hukum 1 Newton. Ya, baik, untuk pembahasan kita tentang hukum 1 Newton. Jadi tadi ada pertanyaan, pernah mengendarai mobil atau menumpangi mobil? Di situ pernah nggak kalian mengalami kejadian saat mengendarai atau menumpangi mobil, kemudian saat ada maju tiba-tiba mobilnya mati? Itu apa yang terjadi sama badan kalian atau mobil tersebut? Tiba-tiba maju dulu. Apa yang maju? Mobilnya? Mobilnya juga. Mobilnya berhenti. Jadi mobilnya berhenti, kemudian badannya maju. Jadi di situ kita akan membahas tentang urusan mobil ini karena dia berkaitan dengan gaya dan desain. Yang pertama kita akan belajar mengetahui bahwa bunyi super Newton yaitu suatu benda yang berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan akan tetap dalam keadaan tersebut kecuali jika ada gaya yang bekerja dan mengubah keadaan tersebut. Jadi kalau misalnya mobil itu dia jalan dalam keadaan lurus, kemudian dia tidak diberikan gaya, maka dia akan jalan terus kan? Dia tidak akan berhenti kecuali kalau memang sopirnya ngerem. Kalau tidak dia akan maju terus. Jadi sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, kita akan melihat video di mana di sini kita akan memberikan kesimpulan bahwa apa sih yang terjadi saat menonton video ini. Kalian bisa memberi kesimpulannya. Jadi dari video itu apa yang bisa diambil? Ya, jadi kan itu dari videonya itu sebuah mobil maju, tapi diberikan pegas pada bak mobil tersebut dan ada beberapa orang yang loncat di atasnya. Kira-kira kenapa sih dia bisa tidak jatuh? Ada yang tahu? Ya, sesuai bunyi yang tadi, bunyi hukum 1 Newton bahwasanya benda akan melaju diam atau bergerak sesuai dengan keadaan awalnya kecuali ada gaya yang diberikan. Seperti contoh mobil tadi, bahwasanya kalau kita misalnya mengendarai mobil ketika tidak diberikan gaya maka dia akan lurus terus. Maka
cara penggunaannya sudah dijelaskan tadi bahwa kita akan tidak apa-apa saja. Nanti buka ya untuk sebelah kanan ini untuk mendorong ya. Mendorong jadi saatnya ini memberikan daya tarik. Iya. Kita akan menambahkan beban. Kita tarik satu beban. Oke, dia sudah naik bebannya. Kemudian setelah diberikan gaya seperti ini, dia akan mendorong. Ada berapa nih? Berapa newton dorongan yang diberikan? Sampai di jalan. Ini ada jalan. Ada jalan itu tapi pelan. Oke, dia jalan. Nah, bagaimana nih kalau misalnya dia tidak diberikan gesekan? Nah, ini noun untuk menghilangkan gesekannya nih. Nah, gesekan ini kalau misalnya dia tidak ada gesekannya, nah diberikan, dibuatlah. Maka dia akan maju ya, maju sampai bicara mulut busa-busa. Jadi kalian bisa praktik sendiri coba, dicoba-coba ya, pura-pura aja kalian main-main gitu. Ibu. Kita menaruhkan beban dulu ke atas ini, kemudian kita memberikan gaya ini. Kalau misalnya terus kita kasih perlambat. Cari mana tuh? Oke, jadi terus Nanti kan ada 4 kelompok jadi satu kelompok Ya coba. boleh terima kasih masukannya. Berarti sudah menjahit. Iya, pernah kita berjalan.
warna iya lagi itu kayaknya lantai licin deh. Oke, karena soalnya ada 4 dan kelompok kita ditutup ada 4, jadi masing-masingnya kelompok mempresentasikan satu soal. Jadi kelompok 1 soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, kelompok 3 soal nomor 3 dan seterusnya. Ya, jadi kita mulai bisa jadi dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, anak murid tolong ya. Oke, jadi kita putar dari kelompok 4 dulu ya. Oke, perwakilan kelompok 4, teman-temannya tolong diperhatikan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami soal nomor 4. Pertanyaannya tuh, mengapa anak yang meloncat di atas truk tetap mendarat di tempat semula di atas truk, bukan jatuh ke tanah? Oke. Jawabannya adalah karena saat meloncat anak tidak hanya bergerak di atas, tetapi juga memiliki kecepatan maju yang sama dengan truk. Selama di udara, anak tetap bergerak ke depan bersama truk. Jadi dia mendarat di tempat semula. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, bagi perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Shalom, selamat pagi teman. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk presentasi nomor 3. Soalnya di sini, apa yang akan terjadi jika anak meloncat dari truk yang sedang dipercepat tiba-tiba? Nah, anak mungkin akan terjatuh ke belakang truk karena tubuhnya tidak ikut bertambah kecepatan seperti truk. Tubuhnya cenderung mempertahankan kecepatan semula, sedangkan truk menjadi lebih cepat. Ini juga dijelaskan oleh hukum inersia. Sekian. Oke, selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2. Oke, kelompok 2.
direm mendadak saat anak tadi sedang berdiri diam di bak belakang. Jawabannya, anak tersebut akan terdorong ke depan atau terlempar ke depan karena tubuhnya ingin tetap bergerak melaju. Ini terjadi karena hukum inersia. Tubuh anak tetap ingin bergerak dengan kecepatan semula, sementara truk melambat tiba-tiba. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Terakhir perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kita akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban kami. Jadi di sini adalah soal sebuah truk melaju lurus dengan kecepatan tetap. Di bak belakang ada seorang anak berdiri di atas tempat atau gas. Saat truk tetap melaju, anak itu meloncat ke atas dan mendarat di tempat yang hampir sama. Untuk pertanyaannya, mengapa anak tersebut tidak jatuh ke belakang saat meloncat? Jadi hasil diskusi kami menjawab di sini karena saat anak itu meloncat, dia sudah memiliki kecepatan yang sama dengan truk ke arah depan. Jadi meskipun sedang di udara, ia tetap bergerak maju bersama truk. Ini sesuai dengan hukum inersia atau hukum satu Newton. Ibu dan teman-teman, yang menyatakan bahwa benda akan tetap bergerak lurus peraturan jika ada gaya luar jika tidak ada gaya luar yang mengubah gerak. Jadi mereka memiliki gaya bergerak yang sama dan dengan arah yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Semua jawabannya benar ya. Jadi kesimpulannya bahwa saat truk melaju membawa bekas di bak pada truk, maka kenapa anak itu tidak jatuh? Karena kecepatan mobil dengan kecepatan anak tersebut sama. Dia ingin terus maju ke depan sehingga tidak ada gaya yang diberikan, maka dia akan maju terus. Itu termasuk pada hukum 1 Newton, yaitu inersia yang telah kita bahas. Oke, baik, sekian materi hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan dengan tema hukum Newton, 2 Newton. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Jadi berdoa di tempat masing-masing sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.